Namaku Ayu. Hidupku sederhana, tidak mewah, tidak juga penuh kekurangan. Setiap hari aku bekerja di sebuah toko kecil di sudut kota, melayani pelanggan yang datang silih berganti, lalu pulang menjelang senja dengan tubuh lelah tapi hati yang cukup tenang. Bagiku, kebahagiaan bukan soal banyaknya uang, tapi tentang memiliki tempat untuk kembali, dan orang-orang yang tetap ada. Aku sangat dekat dengan keluargaku, terutama dengan kakakku. Sejak kecil, dia selalu jadi tempatku bergantung, tempatku bercerita, bahkan tempatku mengadu saat hidup terasa berat. Ketika dia menikah dengan Romi, aku sempat khawatir kehilangan kedekatan itu. Tapi ternyata tidak. Kehadiran Romi justru membuat keluarga kami terasa lebih lengkap. Romi adalah sosok pria yang tenang, tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus hadir. Dia bukan tipe yang suka bercanda berlebihan, tapi sikapnya hangat dan penuh perhatian. Dari cara dia memperlakukan kakakku, aku tahu dia pria yang bertanggung jawab. Dan karena itu, aku sangat menghormatinya sebagai kakak iparku. Seiring waktu, hubungan kami pun terasa wajar seperti keluarga pada umumnya. Kami bisa mengobrol santai saat berkumpul, berbagi cerita ringan, bahkan sesekali tertawa bersama tanpa beban. Tidak pernah ada sesuatu yang terasa aneh. Setidaknya, sampai hari itu datang. Suatu sore, kakakku menelponku. Suaranya terdengar sedikit terburu-buru. Dia bilang harus pergi keluar kota selama beberapa hari karena urusan mendadak. Sebelum menutup telepon, dia memintaku satu hal, untuk sesekali datang ke rumahnya, membantu Romi jika dibutuhkan. Aku nggak enak kalau dia sendirian terus, Yu, katanya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengiyakan. Bagiku itu hal yang wajar, toh aku hanya membantu keluarga sendiri. Malam itu, aku memutuskan untuk langsung datang. Langkah kakiku terasa biasa saja saat berjalan menuju rumah mereka, rumah yang sudah sering kukunjungi sebelumnya. Tidak ada firasat aneh, tidak ada pikiran berlebihan. Namun semua berubah saat pintu itu terbuka. Romi berdiri di sana, menatapku dengan ekspresi yang tak sepenuhnya bisa kuartikan. Senyumnya tetap ada, tapi entah kenapa terasa berbeda dari biasanya. Lebih tenang, lebih dalam, seolah menyimpan sesuatu. "Ayu, kamu datang," ucapnya pelan. Aku hanya senyum, mencoba bersikap biasa. "Iya kak, aku cuma mau bantu-bantu aja." Aku masuk ke dalam rumah itu. Semuanya tampak sama, tidak ada yang berubah. Tapi suasananya terasa lebih sepi. Tidak ada suara kakakku. Tidak ada tawa yang biasanya mengisi ruangan. Hanya ada aku dan dia. Kami menghabiskan waktu dengan obrolan ringan. Tentang pekerjaan, tentang keseharian, tentang hal-hal kecil yang biasanya terasa biasa saja. Kami tertawa, saling menanggapi, seolah semuanya normal. Tapi semakin lama aku di sana, semakin terasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan dari sikapnya yang jelas, tapi dari suasana yang perlahan berubah. Sunyi yang terasa lebih dalam. Tatapan yang sesekali terlalu lama. Dan perasaan aneh yang mulai muncul tanpa alasan. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diriku bahwa ini hanya pikiranku saja. Namun jauh di dalam hati, aku mulai merasa bahwa malam ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Dan tanpa kusadari, langkah kecil yang kuambil untuk sekadar membantu keluarga, perlahan membawaku menuju sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hujan turun tiba-tiba. Awalnya hanya rintik kecil yang terdengar di atap. Tapi dalam hitungan menit berubah menjadi deras, seakan menahan siapapun untuk keluar dari rumah itu. Aku yang sejak tadi berniat pulang, hanya bisa berdiri di dekat jendela, menatap jalanan yang mulai basah dan gelap. "Sepertinya kamu gak bisa pulang malam ini, Yu." Suara Romi terdengar dari belakangku. Aku menoleh. Ada keraguan di dalam hatiku. Tapi aku juga tahu, dia benar. Jalanan sudah terlalu licin. Hujan belum menunjukkan tanda akan berhenti. "Iya, mungkin aku nunggu agak reda dulu," jawabku, mencoba tetap tenang. Tapi waktu terus berjalan. Hujan tak juga berhenti. Dan tanpa banyak pilihan, aku akhirnya mengiyakan saat Romi menyarankan untuk menginap. "Aku siapin kamar ya," katanya singkat. Aku hanya mengangguk. Harusnya ini hal biasa. Aku pernah menginap di rumah ini sebelumnya, saat kakakku masih ada. Tapi malam ini terasa berbeda. Terlalu sepi.
terlalu sunyi. Setelah makan malam sederhana, kami kembali ke ruang tengah. Tidak banyak yang kami bicarakan. Seolah ada jarak tak terlihat yang tiba-tiba muncul di antara kami. Dan tepat saat suasana mulai terasa canggung, lampu tiba-tiba padam. Aku terkejut. Rumah itu langsung gelap. Hanya suara hujan dan detak jantungku yang terasa semakin jelas. Beberapa detik kemudian, Romi menyalakan lilin. Cahaya kecil itu menyala, memantulkan bayangan di dinding, menciptakan suasana yang entah kenapa terasa lebih dekat. Kami duduk berhadapan, diam. Lalu, tanpa disangka, Romi mulai berbicara. Sepi ya, kalau dia nggak ada, katanya pelan. Aku tahu yang dia maksud. Kakakku. Aku mengangguk kecil. Iya, pasti terasa beda. Dia tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak sepenuhnya bahagia. Kadang aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Lanjutnya. Semua kelihatan baik-baik saja. Tapi sebenarnya capek juga. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ikut merasakan apa yang dia rasakan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari Romi. Bukan sebagai suami kakakku, tapi sebagai seseorang yang juga punya beban. Dan disitulah, suasana mulai berubah. Obrolan kami perlahan menjadi lebih dalam. Bukan lagi tentang hal-hal ringan, tapi tentang perasaan, tentang kesepian, tentang hal-hal yang selama ini mungkin tak pernah kami ungkapkan. Aku mulai merasa tidak nyaman, bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah, tapi karena perasaanku sendiri yang mulai berubah. Ada kehangatan yang seharusnya tidak ada. Ada kedekatan yang seharusnya tidak terjadi. Aku menunduk, mencoba mengendalikan diri. Aku mungkin sebaiknya istirahat aja, kataku pelan, berusaha mengakhiri suasana itu. Romi menatapku sejenak, lalu mengangguk. Iya, kamu pasti capek. Aku berdiri dan berjalan menuju kamar. Tapi sebelum benar-benar masuk, aku sempat berhenti sejenak. Entah kenapa, hatiku terasa tidak tenang. Malam itu belum selesai. Dan aku mulai sadar, yang sedang kuhadapi bukan sekadar situasi biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang bisa berbahaya, jika aku tidak segera menjaga diriku sendiri. Malam itu, aku tidak benar-benar tidur. Tubuhku memang terbaring di atas kasur kamar tamu, tapi pikiranku terus berputar tanpa henti. Suara hujan yang masih turun di luar seharusnya menenangkan, tapi justru membuat suasana terasa semakin sunyi dan menekan. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan tadi kembali muncul. Cara Romi berbicara, nada suaranya yang lebih dalam, dan tatapannya yang terasa berbeda dari biasanya. Aku membuka mata lagi, menatap langit-langit kamar. Ayu, kamu harus sadar. Bisikku pelan pada diri sendiri. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku tahu batasnya. Aku tahu siapa aku. Dan aku tahu siapa dia. Pagi harinya, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Tanpa banyak bicara, aku segera pamit pulang. Romi hanya mengangguk. Tidak banyak bertanya. Tapi entah kenapa, diamnya justru terasa lebih berat. Sejak hari itu, aku berusaha menjauh. Aku mulai mengurangi datang ke rumah itu. Jika kakakku menghubungiku dan meminta tolong untuk sekedar mengecek keadaan, aku mencari alasan. Sibuk kerja, lelah, atau hal lain yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Aku mencoba kembali ke rutinitasku. Bekerja, pulang, istirahat. Mengulang hari seperti biasa. Tapi ternyata, menjauh secara fisik tidak cukup. Karena yang paling sulit adalah menjauhkan pikiran. Tanpa sadar aku sering melamun. Hal-hal kecil mengingatkanku pada malam itu. Bahkan saat aku sedang bekerja, bayangan itu tiba-tiba muncul begitu saja. Dan yang membuatku semakin gelisah, aku mulai menyadari bahwa perasaan itu tidak sepenuhnya hilang. Suatu hari, dalam sebuah acara keluarga, aku bertemu lagi dengannya. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku mencoba bersikap biasa, menyapa seperlunya, menjaga jarak,
dan tidak menatap terlalu lama. Tapi dari sudut mataku, aku tahu dia juga melakukan hal yang sama. Kami sama-sama menghindar. Namun justru dari situlah aku mengerti bahwa ini belum selesai. Sepulang dari acara itu, aku duduk sendirian di kamar. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memikirkan semuanya dengan serius. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan perasaan ini menggantung tanpa arah. Aku harus mengambil keputusan. Aku harus menentukan sikap. Karena kalau aku terus diam, maka cepat atau lambat, situasi ini akan membawa kami ke titik yang lebih jauh. Dan mungkin lebih sulit untuk kembali. Aku menarik nafas dalam. Dalam hati, aku menetapkan satu tujuan. Aku harus mengakhiri ini. Bukan dengan menghindar, tapi dengan menghadapi semuanya secara langsung. Sebelum semuanya benar-benar keluar dari kendali. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, ponselku bergetar. Nama Romi muncul di layar. Jantungku langsung berdebar. Ada jeda beberapa detik sebelum aku akhirnya menjawab. Halo? Suaranya terdengar pelan. Lebih berat dari biasanya. Ayu? Kamu bisa kesini sebentar? Aku butuh bicara. Aku terdiam. Semua niatku untuk menjauh seakan runtuh dalam satu kalimat itu. Tapi di sisi lain, aku tahu, mungkin ini saatnya. Saat untuk menyelesaikan semuanya. Dengan langkah ragu, aku akhirnya datang. Rumah itu masih sama, tapi suasananya terasa jauh lebih sunyi. Tidak ada televisi, tidak ada suara lain. Hanya keheningan yang terasa menekan. Romi berdiri di ruang tengah, seolah sudah menungguku sejak lama. Ayu, makasih udah datang, katanya pelan. Aku mengangguk, mencoba menjaga jarak. Kamu bilang mau bicara? Dia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku sejenak, lalu menghela napas panjang. Sejak malam itu, aku nggak bisa bohong sama diri sendiri. Ucapnya akhirnya. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku diam. Romi melanjutkan. Suaranya semakin dalam. Aku tahu ini salah. Aku tahu kita nggak seharusnya seperti ini. Tapi, aku juga nggak bisa pura-pura kalau semua ini nggak pernah terjadi. Aku menggenggam tanganku sendiri. Mencoba menahan perasaan yang mulai bergejolak. Ayu, aku cuma capek sendirian. Lanjutnya. Dan malam itu, aku ngerasa ada yang ngerti aku. Aku menunduk. Kata-katanya terasa jujur. Dan justru itu yang membuat semuanya semakin sulit. Untuk sesaat, aku hampir goyah. Hampir saja aku membiarkan perasaan itu berbicara. Tapi dalam detik yang sama, bayangan kakakku muncul di pikiranku. Senyumnya, kepercayaannya padaku. Aku terdiam lebih lama. Ini bukan lagi tentang perasaan. Ini tentang pilihan. Langkahku terasa berat saat aku berdiri. Aku harus memutuskan sekarang. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Aku juga ngerasain hal yang sama. Kataku pelan. Jujur untuk pertama kalinya. Romi menatapku. Ada harapan di matanya. Tapi aku melanjutkan. Tapi, itu bukan alasan untuk kita lanjut. Seketika suasana berubah. Hening. Berat. Aku menarik napas dalam. Menahan air mata yang mulai mengenang. Kalau kita terus di sini, kita bakal nyakitin banyak orang, termasuk diri kita sendiri. Romi terdiam. Tatapannya perlahan berubah. Harapan itu mulai pudar. Dan disitulah aku sadar. Ini adalah pilihan paling sulit yang harus kuambil. Bertahan pada yang benar, atau menyerah pada perasaan. Dan malam itu, aku harus memilih. Detik-detik terasa berjalan lambat. Aku bisa mendengar napasku sendiri, berat dan tak teratur. Tatapan Romi masih tertuju padaku, penuh harap, tapi juga penuh ketidakpastian. Di dalam hatiku, semuanya bergejolak. Perasaan yang selama ini ku tahan,
keinginan untuk dimengerti, dan kedekatan yang tak seharusnya ada, semuanya seakan mendorongku untuk melangkah ke arah yang salah. Tapi di sisi lain, ada wajah kakakku. Ada kepercayaan yang selama ini dia berikan padaku, dan ada diriku sendiri yang tidak ingin hidup dengan penyesalan. Aku memejamkan mata sejenak. Lalu perlahan, aku membuka kembali dengan keputusan yang sudah bulat. Maaf, suaraku lirih tapi tegas. Aku nggak bisa. Kata-kata itu terasa berat, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Romi terdiam. Untuk beberapa saat, dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menunduk, seolah mencoba menerima kenyataan yang tidak mudah. Aku ngerti. Akhirnya dia berkata pelan. Mungkin ini yang terbaik. Aku mengangguk, meski hatiku terasa sesak. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang memilih apa yang seharusnya dijaga. Aku melangkah mundur. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkah terasa seperti melepaskan sesuatu yang diam-diam sudah tumbuh di dalam hati. Tapi aku tahu, ini satu-satunya cara agar semuanya tidak hancur. Aku tetap keluarga, kataku pelan. Dan aku ingin semuanya tetap baik-baik saja. Romi mengangkat wajahnya. Ada kesedihan di matanya, tapi juga ada pengertian. Iya, aku juga. Malam itu aku pergi dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ada kehilangan, ada lega, ada sakit, tapi juga ada ketenangan yang perlahan muncul. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Aku sempat merasa canggung. Bahkan untuk sekadar mendengar namanya saja terasa berbeda. Tapi aku berusaha kembali menjalani hidupku seperti biasa. Aku lebih sering bersama kakakku. Lebih banyak berbicara dengannya. Lebih menghargai setiap kebersamaan yang dulu mungkin sering kuanggap biasa. Dan perlahan semuanya mulai membaik. Hubunganku dengan Romi berubah. Tidak lagi dekat seperti sebelumnya, tapi juga tidak rusak. Kami menjaga jarak, menjaga sikap, dan yang terpenting menjaga kepercayaan yang hampir saja runtuh. Seiring waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kegelisahan, tapi ketenangan. Karena aku tahu, aku telah memilih jalan yang benar. Kalimat itu terus terngiang di dalam pikiranku, bukan sebagai pembenaran, tapi sebagai pengingat atas batas yang hampir saja kulanggar. Malam itu mungkin telah berlalu, tapi jejaknya tetap tertinggal. Bukan sebagai luka, melainkan sebagai pelajaran yang tak akan pernah kulupakan. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Aku kembali ke rutinitasku, bekerja, pulang, dan menghabiskan waktu bersama keluargaku. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku menjadi lebih peka, lebih berhati-hati, dan lebih sadar bahwa tidak semua perasaan layak untuk diperjuangkan. Aku mulai melihat kakakku dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai saudara, tapi sebagai seseorang yang telah mempercayaiku sepenuhnya. Dan kepercayaan itu hampir saja hancur karena kelengahan sesaat. Setiap kali kami tertawa bersama, ada rasa syukur yang muncul diam-diam di dalam hatiku. Syukur karena semuanya masih utuh. Syukur karena aku tidak melangkah lebih jauh saat aku masih punya kesempatan untuk berhenti. Sementara itu, hubunganku dengan Romi perlahan menemukan bentuknya yang baru. Kami tetap berinteraksi dalam batas yang wajar, tanpa kedekatan yang berlebihan. Tidak mudah di awal, tapi waktu membantu kami memahami satu hal, bahwa menjaga jarak bukan berarti kehilangan, tapi justru cara untuk melindungi semuanya. Suatu hari, dalam sebuah momen sederhana, aku melihat mereka berdua, kakakku dan Romi, tertawa bersama. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berubah. Semuanya tampak seperti dulu. Dan disitulah aku sadar, aku telah membuat keputusan yang tepat. Malam itu, yang dulu terasa seperti awal dari kekacauan, ternyata justru menjadi titik balik dalam hidupku.
Aku belajar bahwa godaan tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Kadang ia hadir pelan-pelan, lewat kenyamanan, lewat perhatian, lewat rasa dimengerti. Dan jika kita tidak sadar, kita bisa terseret tanpa pernah benar-benar berniat. Kini aku mengerti, menjaga diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang tahu kapan harus berhenti, dan berani melakukannya. Jika ada satu hal yang bisa kupelajari dari semua ini, maka itu adalah tidak semua yang terasa dekat harus dimiliki. Tidak semua yang terasa hangat harus dipertahankan. Dan tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Aku, Ayu, pernah berada di titik paling rapuh dalam hidupku. Tapi aku bersyukur, karena aku memilih untuk kembali.